Padahal Allah lah yang telah memberikan kenikmatan berupa anak-anak kepada kita. Sekiranya nikmat tersebut menjadikan kita sibuk dan lalai dari mengingat Allah, maka sungguh kita termasuk dari orang-orang yang merugi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 menyeru kita semua, orang-orang yang beriman, mengajak kita semua kepada larangan, mengajak kita kepada mendengarkan apa yang dilarang atau yang diperintah olehnya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin yang berbahagia, barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah karena sebab anak, padahal Allah lah yang telah memberikan kenikmatan berupa anak-anak kepada kita. Sekiranya nikmat tersebut menjadikan kita sibuk dan lalai dari mengingat Allah, maka sungguh kita termasuk dari orang-orang yang merugi. Hal ini sesuai dengan nas atau dalil dari ayat surah Al-Munafiqun yang kita dengar tadi. Ayat yang ke-9 dari surah Al-Munafiqun. Artinya jika Allah telah memberikan kita nikmat berupa kendaraan, berupa rumah, begitu pula dengan istri atau nikmat apapun, kemudian berbagai kenikmatan tersebut menjadikan kita lalai dari berzikir kepada Allah, maka sungguh kita termasuk dari orang-orang yang merugi. Contohnya saja, ketika telah berkumandang suara azan, maka seharusnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk bersegera menyambutnya dengan melakukan ibadah kepada Allah.
Jangan melalaikan nikmat yang telah diberikan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala. Jadilah hamba yang bersyukur. Jadilah hamba yang senantiasa berzikir. Ingatlah ini sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam ayat tadi, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Artinya, kapan dia merugi? Ketika dia memperturutkan kelalaiannya dengan anak dan harta bendanya. Allah katakan faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Mari sekarang kita lihat ayat yang lain dalam surah An-Nur ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka memuji hamba-hambanya yang mengingat kepada Allah. Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan salat, dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang, yaitu hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita mengingat bahwa dua ayat yang baru saja kita dengar tadi sangat penting bagi kita untuk mentadabburinya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, aku menyukai tokoku bukan karena aku menyukai perdagangan, namun ketika azan berkumandang, maka aku tinggalkan tokoku dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, hingga aku bisa menetapi ayat tadi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Saudaraku yang dirahmati Allah, janganlah kita menjadi orang yang mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla, namun jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Dan ingatlah bahwa zikir adalah termasuk amalan yang paling agung, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu an, dan perkataan beliau ini dimarfu'kan, artinya dinilai seolah dinilai dia seperti disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma syai'un anja min azabillah min dzikrillah. Tidak ada amal yang dilakukan anak Adam, yang dilakukan seorang manusia yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariqi wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi ta'ala. Maukah kamu aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu,
dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu. Para sahabat yang hadir berkata, kami sangat mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi, itulah amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Artinya, dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, yaitu berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Allah juga mengatakan, wadh-dzakirinallaha katsiran wadh-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, sebagaimana tertera di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Fastabiqul khairat, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita memperbanyak zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran surah Al-Imran ayat 191. Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mufarridun telah mendahului. Para sahabat bertanya, siapa al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Mereka itulah yang dimaksud dari al-mufarridun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, berzikir kepada Allah itu tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cukuplah bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencintai amalan tadi, maka perbanyaklah untuk menyebut zikir tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan hal tersebut bukanlah amalan yang berat, ya, ringan.
tapi dia berpahala sangat melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain itu juga ketika kita berzikir juga kita diperintahkan untuk berzikir itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik zikir itu dari sisi lafadznya, baik dari sisi penggunaannya, baik zikir itu dari sisi tempatnya, dari sisi kalau dia terikat dengan tempat, dengan waktu, maka jadikanlah dia terikat. Kalau dia tidak terikat, berarti mutlak, dibacalah dia dalam kondisi mutlak, kapan saja, tapi dengan menjaga konsekuensi dari aturan yang telah dibawa oleh utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita banyak berzikir kepada Allah, bukan pahala yang kita dapat, malah yang kita dapat adalah dosa. Gara-gara zikir yang kita anggap atau klaim itu adalah zikir mengingat Allah tabaraka wa taala, ternyata itu tidak pernah dibawa oleh utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir dan bersegera melakukan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya nikmat Allah itu tidak bisa dihitung dan ditentukan jumlahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.